Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini kita telah berbahagia berkumpul bersama-sama untuk menjunjung tinggi nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di dalam Al-Qur'an, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Allah berfirman di dalam Al-Qur'annya bahwasannya, katakan kepada umatmu wahai Muhammad, bahwasannya hendaknya umatmu ini berbahagia. Berbahagia dengan apa? Berbahagia dengan dua perkara. Yang pertama, berbahagia dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita di sini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah menyempurnakan kesehatan kita sehingga dijauhkan daripada penyakit-penyakit ini. Amin Allahumma. Tambah lagi kita dipanjangkan umur kita sehingga bisa memasuki bulan Maulid Nabi Muhammad SAW. Masih bisa menyebut dan bersolawat dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau kita lihat orang-orang yang sudah meninggal sana, yang ada di kuburan sana, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kabar tentang keadaan orang yang sudah meninggal. Ketika mereka dikabarkan orang yang sudah meninggal ingin keluar ke dunia hanya untuk berzikir, hanya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, hanya untuk lebih dekat lagi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena mereka merasakan semakin dekat hidup kita, selama hidup kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka semakin indah kuburan kita. Semakin indah kematian kita, semakin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di kehidupan kita yang kedua nanti. Ditambah lagi berbahagia dengan yang namanya kenikmatan dari Allah seperti ini. Yang kedua, wa bidzalika qul bi fadlillah wa bi rahmatihi. Hendaknya kita berbahagia, kata Allah, dengan apa? Dengan rahmatnya. Siapa rahmatnya Allah Subhanahu wa taala? Apa rahmatnya Allah Subhanahu wa taala? Disebutkan dalam ulama tafsir mengatakan bahwasannya rahmat Allah yang dimaksud di dalam di dalam ayat ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Muhammad ini tidak diutus kecuali untuk rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad ini rahmat kepada siapapun. Nabi Muhammad rahmat. Nabi Muhammad ini memberikan kasih sayang, menyebarkannya kepada siapapun, baik kecil maupun besar, baik muda maupun tua, baik laki-laki maupun perempuan, semuanya mendapatkan rahmat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan rahmat yang banyak dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Maka untuk apa sih kita berbahagia dengan Nabi Muhammad? Ini perintah dari Allah. Tapi kenapa kok Allah memerintahkan kepada kita, hendaknya kalian umatnya, kalian yang mengaku umat Nabi Muhammad harus berbahagia dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kenapa ya Allah? Kenapa kita diperintahkan untuk berbahagia dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang sempurna. Manusia yang apa? Sempurna. Sempurna tiada batas. Bahkan di dalam perkara ini Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, pengarang Maulid Simtud Durar, beliau mengatakan ingin mengungkapkan keagungan Nabi Muhammad sampai-sampai beliau mengatakan basyaran la kal basyar. Nabi Muhammad ini manusia, tapi tidak seperti manusia. Nabi Muhammad ini manusia tapi apa? Tidak seperti manusia. Bahkan di dalam gazidah lain beliau mengatakan bahwasannya wa ala tafannuni wasifihi biwasfihi yafna zamanu wa fihi ma lam yusafi. Dengan banyaknya orang yang memuji Nabi Muhammad dengan kesempurnaan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad, ternyata pujian tersebut belum sampai dengan hakikatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita muji Nabi Muhammad seperti ini, ternyata Nabi Muhammad lebih lagi daripada pujian kita. Itu karena Nabi Muhammad orang yang manusia yang paling sempurna. Sallu ala Nabi Muhammad.
Ini nabi kita, maka kita harus berbahagia dan berbangga diri karena kita memiliki nabi yang paling sempurna. Telah dijelaskan di dalam sholawat at-tibbiyah. Kalau kita ingin mengetahui lebih detail lagi bagaimana sih sifat Nabi Muhammad, bagaimana sih Nabi Muhammad, saking sempurnanya ini siapa sih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan seperti ini insya Allah rasa cinta kita lebih besar lagi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad disebutkan Allah di dalam sholawat at-tibbiyah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Titel pertama Nabi Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha. Apa tibbil qulub? Tibbil qulub ini obat hati atau dokter apa? Dokter hati. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dawaiha, dan juga obat bagi orang-orang yang memiliki hati yang sakit. Itu adalah siapa obatnya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah dikisahkan kejadian di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu ada salah satu orang, ya, ini sahabat, tapi sahabatnya belum sempurna imannya, sehingga di hatinya masih ada sifat munafik. Dia ini pura-pura masuk Islam, tapi tujuannya ingin membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti hatinya sakit nih orang. Orang yang ingin melukai Nabi Muhammad hatinya apa? Sakit ini orang. Maka sahabat ini pura-pura menunggu Nabi Muhammad lengah, sudah mempersiapkan dia punya apa? Pisau untuk dibunuh Nabi Muhammad SAW. Ketika itu Nabi Muhammad masih berada di Ka'bah, seperti masih tawaf. Sahabat ini mengikuti dari belakang, menunggu Nabi Muhammad lengah. Sudah disiapkan ini pisaunya di sini, sehingga berjalan di belakang Nabi Muhammad sampai mendekati Nabi Muhammad. Sudah dekat, ternyata Nabi Muhammad kerasa, dan Nabi Muhammad mengetahui Nabi Muhammad ini manusia akan tapi tidak seperti manusia, mengetahui isi hati umatnya, mengetahui isi hati para sahabatnya. Tapi lihat akhlak Nabi Muhammad SAW. Ketika para sahabat ini yang ingin membunuh Nabi Muhammad mendekati, ingin menusuknya, sudah siap-siap, Nabi Muhammad tiba-tiba menoleh ke arah belakang dan bertanya kepada sahabat ini, "Wahai sahabatku, mau apa kau ke sini? Apa yang kau lakukan di sini? Apa tujuanmu ke sini?" Ditanya sama Nabi Muhammad SAW. Maka sahabat ini pura-pura tenang dengan mengatakan, "Tidak ada ya Rasulullah, aku di sini cuma ingin zikiran saja. Aku ingin tawaf saja." Ya, ngeles sama Nabi Muhammad SAW. Padahal Nabi Muhammad sudah tahu isi hatinya. Nabi Muhammad sudah tahu niatnya dan sudah tahu tujuannya. Maka dibiarkan sama Nabi Muhammad jalan lagi meneruskan tawafnya. Sampai di tengah-tengah tawafnya, ini sahabat mendekati lagi. Ketika sudah sedekat lagi, berbalik lagi Nabi Muhammad dan bertanya, "Apa tujuanmu ke sini? Ingin apa kau ke sini?" Maka dijawab lagi seperti jawaban yang pertama, "Ya Rasulullah, aku di sini cuma ingin zikir saja, ingin tawaf biasa saja." "Oh ya sudah," kata Nabi Muhammad. Nabi Muhammad jalan lagi. Setelah Nabi Muhammad jalan lagi, didekati lagi, ingin dibunuh lagi. Seketika sudah dekat, Nabi Muhammad berbalik lagi, seraya mengatakan, tanya pertanyaannya ketiga kali, "Apa tujuanmu? Apa yang kau inginkan?" Kata sahabat ini sama, "Ya Rasulullah, aku cuma ingin apa? Zikiran, berzikir saja, ingin tawaf, sudah tidak ada yang lain." Maka Nabi Muhammad jadi tibbil qulub, obat atau dokter hati. Ini sahabat ini kotor nih hatinya. Ini sahabat ini masih ada sifat munafiknya nih. Tidak suka sama Nabi Muhammad ini. Masih ada sifat munafiknya, belum sempurna imannya. Diobati langsung dengan Nabi Muhammad SAW. Dengan apa? Nabi Muhammad mengeluarkan tangannya. Ini tangan yang paling mulia, tangannya Nabi Muhammad SAW. Tangan yang paling suci, tangannya Nabi Muhammad SAW. Tangan yang paling keramat, tangannya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad berbalik, tanpa Nabi Muhammad bertanya lagi, langsung Nabi Muhammad menepuk dada sahabat tersebut. Ditepuk satu kali oleh Nabi Muhammad SAW. Sahabat langsung mengatakan, "Ya Rasulullah, demi Allah, sebelum kau menepuk dadaku," kata sahabat ini, "sebelum tanganmu menyentuh dadaku, kau adalah manusia yang paling aku benci. Kau adalah manusia yang paling aku hinakan. Kau adalah manusia yang paling aku marah kepadamu ya Rasulullah. Tapi setelah tanganmu menyentuh dadaku ya Rasulullah, kau berubah menjadi manusia yang paling aku cintai ya Rasulullah." Sallu ala Nabi Muhammad. Sembuh seketika dengan berkat Nabi Muhammad SAW.
Karena Nabi Muhammad adalah dokter apa? Dokter hati. Apakah ini khusus untuk para sahabat? Tidak. Untuk kita semua umatnya, kalau kita merasa hati kita masih kotor, kita merasa keluarga kita masih ada hatinya yang sakit, kenalkan mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Seketika akan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini yang pertama, tibbil qulubi wa dawaiha. Kemudian wa afiyatil abdani wa shifaiha. Nabi Muhammad SAW mendapatkan titel afiyatil abdan wa shifaiha, bukan hanya dokter hati, tapi ternyata Nabi Muhammad ini juga dokter jasad. Dohir kita, jasad kita, badan kita, ya itu Nabi Muhammad juga apa? Dokternya jasad Nabi Muhammad SAW. Banyak di antara para sahabat ya yang mana terkena musibah, terkena penyakit, terkena luka, ketika itu datang kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian disembuhkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW hanya dengan air liurnya, hanya dengan usapan tangannya, hanya dengan doa dari Nabi Muhammad SAW, sembuh penyakit tersebut. Termasuk salah satunya adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ada salah satu sahabat yang pernah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini ketika itu dipanggil sama Nabi Muhammad, ya ketika itu Sayyidina Ali tidak ikut datang sholat subuh berjamaah. Tanya Rasulullah, mana Sayyidina Ali? Mana Ali bin Abi Thalib? Dicari, ternyata Sayyidina Ali tidak ikut sholat subuh karena matanya sakit. Ya, matanya apa? Sakit ketika itu. Takut menular dan yang lainnya, Sayyidina Ali tidak hadir sholat. Dipanggil sama Nabi Muhammad, panggil suruh sini menghadap kepadaku, kata Nabi Muhammad. Setelah menghadap kepada Nabi Muhammad, itu mata diludahi oleh Nabi Muhammad SAW, terkena air liur suci dari Nabi Muhammad SAW. Seketika mata tersebut sembuh seakan-akan tidak pernah terkena penyakit apapun. Sallu ala Nabi Muhammad. Tapi ini ludahnya Nabi Muhammad, ya, bukan ludahin jenengan ya. Ini ludahin jenengan mbah gak ketok ya. Ini afiatil abdan. Nabi Muhammad SAW adalah penyembuh segala penyakit tubuh kita. Larinya kepada Nabi Muhammad, insya Allah akan sembuh berkat Nabi Muhammad SAW. Apakah ini khusus para sahabat? Tidak. Ini untuk setiap daripada umatnya. Karena Nabi Muhammad ini bukan hanya punya sahabat, tapi Nabi Muhammad juga punya kita. Nabi Muhammad punya umatnya Nabi Muhammad SAW. Ada salah satu ulama yang bernama Imam Busiri. Imam Busiri ini beliau punya penyakit lumpuh, tidak bisa jalan. Punya penyakit apa? Lumpuh, tidak bisa jalan. Tapi Imam Busiri ini punya cinta yang besar kepada Nabi Muhammad SAW. Rasa cintanya sama Nabi Muhammad ini meluap-luap terus. Dan tidak bisa dipendam lagi oleh Imam Busiri, sampai Imam Busiri pada malam hari tersebut mengarang qasidah yang bernama qasidah Burdah. Ya, qasidah apa? Burdah. Dikarang sama Imam Busiri malam tersebut, didoa, dikarang sampai pada syair wa mablaghal ilmi fihi annahu basyarun wa annahu khairu khalqillahi kullihimi. Sampai pada satu syairnya Imam Busiri di dalam qasidah Burdahnya, dan paling pucuknya manusia mengetahui Nabi Muhammad SAW adalah Nabi Muhammad ini manusia. Wa annahu khairu khalqillahi kullihimi, tapi bukan manusia biasa, manusia yang paling mulia, manusia yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada syair tersebut tertidur. Karena sudah malam tertidur. Ketika tertidur, bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Ini orang yang cinta, hakikatnya orang yang cinta ini tidak lama pasti mimpi Nabi Muhammad SAW. Kalau kita belum mimpi berarti kita masih cintanya masih diragukan ini. Maka hendaknya kita paksa terus diri kita, kenalkan diri kita lebih dekat lagi kepada Nabi Muhammad SAW. Kita insya Allah akan dimuliakan mata kita untuk bermimpi dengan Nabi Muhammad SAW. Bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad ini Imam Busiri. Ketika itu di mimpinya apa? Di mimpinya sedang ada majelis seperti ini. Nabi Muhammad duduk di depan, kemudian ada Imam Busiri, kemudian jamaah yang sangat banyak ketika itu. Apa yang dibaca di dalam majelisnya Nabi Muhammad ketika itu? Yang dibaca qasidah Burdah yang baru dikarang.
Padahal baru di karang malam itu dan tidak ada yang tahu. Tiba-tiba beliau mimpi datang, di dalam mimpinya Nabi Muhammad membaca dengan orang-orang yang hadir ketika itu qasidah apa? Qasidah Burdah tadi. Setelah selesai pembacaan qasidah Burdah, Nabi Muhammad mendatangi Imam Busiri, kemudian mengusapkan dengan tangannya Nabi Muhammad yang mulia tersebut, diusapkan tangannya mulai daripada kepalanya Imam Busiri sampai kakinya. Seluruh tubuh, sekujur tubuhnya Imam Busiri diusapkan tangannya Nabi Muhammad SAW sampai ke kakinya. Tiba-tiba terbangun. Setelah terbangun, Imam Busiri ini saking senangnya bermimpi dengan Nabi Muhammad sampai joget-joget. Sampai apa? Joget-joget. Karena senang mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad, langsung lompat daripada kasurnya, apa? Senang sekali sampai tidak sadar joget-joget. Tiba-tiba tengah-tengah jalan ingat, loh, aku ini kan lumpuh. Kok aku bisa lompat-lompat? Loh, aku ini kan lumpuh kok bisa jalan? Loh, aku ini kan lumpuh kok bisa menari-nari? Ternyata keberkahan daripada usapan tangan Nabi Muhammad SAW sembuh penyakitnya. Sembuh penyakitnya karena bertawasul dengan Nabi Muhammad SAW. Sembuh penyakitnya karena mengungkapkan rasa cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad adalah afiatul abdani wa shifaiha. Penyembuh badan kita, pemberi afiat kepada badan kita adalah Nabi Muhammad SAW. Kemudian tambah lagi waqutil arwahi wa ghidaiha. Nabi Muhammad ini juga memiliki nama qutil arwah. Apa qutil arwah? Qutil arwah ini makanannya roh. Manusia ini Bu, Pak, ya. Manusia ini terbagi menjadi dua. Jenengan ini memiliki dua keadaan atau dua bagian. Bagian pertama bagian jasad yang bisa dilihat, ya, ini tangan kita, ini mata kita, ini lisan kita, ini kaki kita, ini bagian jasad. Tapi dalam diri kita juga ini ada bagian yang kedua. Bagian apa namanya? Bagian roh. Ya, karena manusia ini pasti ada jasadnya, juga ada apanya? Roh. Kalau ada jasadnya tok tidak ada rohnya berarti sudah mati. Dan Nabi Muhammad memiliki titel qutil arwah, makanannya apa? Roh kita ini Bu, Pak, juga butuh makan. Sebagaimana kita ini kalau tidak makan 2 hari 3 hari kita bisa lemes. Sama juga roh kita kalau tidak dikasih makan bisa apa? Bisa lemes. Kalau kita tidak makan 3 hari, kira-kira pandangan kita kuat atau melemah? Melemah. Jalan kita, cara berjalan kita kuat atau melemah? Melemah. Begitu juga roh kita. Roh kita ini kalau tidak dikasih makan akan lemah sampai tidak ada manfaatnya. Seakan-akan kita tidak ada bedanya dengan binatang. Itu kalau rohnya mereka tidak hidup. Tapi kalau roh manusia ini hidup, roh ini juga punya pandangan seperti pandangan mata kita. Roh ini juga punya pendengaran seperti pendengaran kita. Tapi pendengaran roh dan penglihatan roh ini lebih luas. Makanya kalau kita lihat sering kita sowan sama ulama, para habaib, para kiai, mereka tiba-tiba bisa mengetahui isi hati kita. Lah itu dari mana? Sekti, ya. Bukan. Itu dengan apa? Itu karena rohnya itu kuat. Mereka ini para ulama, orang-orang yang soleh ini lebih fokus untuk menguatkan rohnya daripada menguatkan jasadnya. Ya, fokus menguatkan rohnya daripada kekuatan jasadnya. Ya. Sehingga dikisahkan di zamannya Sayyidina Utsman bin Affan. Ya. Sayyidina Utsman bin Affan sahabatnya Nabi Muhammad SAW, khalifahnya Nabi Muhammad yang ketiga. Sahabat Nabi Muhammad Utsman bin Affan ini setelah meninggalnya Rasulullah, setelah meninggalnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, setelah meninggalnya Sayyidina Umar bin Khattab, ketika itu yang menjadi pemimpin adalah Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan ini ketika itu duduk di tempatnya, di rumahnya. Terus ada orang nih, ya ada tamu yang mau menemui Sayyidina Utsman bin Affan, tapi tamunya ini di perjalanan. Ya, sebelum masuk rumahnya Sayyidina Utsman ini, tamunya ini tidak sengaja ngelihat ada pintu rumahnya orang kebuka atau jendelanya kebuka. Kemudian melihat ke dalam rumahnya, ada wanita yang membuka auratnya. Matanya tidak sengaja ngelihat apa?
ngelihat auratnya wanita. Tidak sengaja, dilihat lagi, tidak sengaja tapi dilihat lagi, akhirnya jadi dosa. Setelah itu langsung bergegas menuju kepada Sayyidina Utsman. Sampai ke rumah Sayyidina Utsman, masuk ke kamarnya Sayyidina Utsman. Apa kata Sayyidina Utsman? Sayyidina Utsman langsung mengatakan, apakah kalian masuk kepada rumahku sedangkan di matamu ada bekas perzinaan? Oh, kaget ini. Dari mana kau bisa mengetahui? Apakah ada wahyu setelah Nabi Muhammad SAW? Kata Sayyidina Utsman, ini bukan wahyu. Tapi hati-hatilah dengan firasatnya orang mukmin. Firasatnya orang mukmin ini bisa melihat dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu yanduru binurillah, kata Sayyidina Utsman, mereka ini para ulama, orang-orang yang soleh, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka bisa melihat dengan pandangannya Allah Subhanahu wa taala, dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada batas yang batasan seperti kita memandang mata ini. Itu semua dengan apa? Dengan kutil arwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau roh kita kuat, maka banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau roh kita kuat, maka kenalkan diri kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau roh kita kuat, maka amalkan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah ketika itu dikisahkan di Palu sana, ya di Sumatera, ada salah satu orang mu'allaf, orang baru masuk Islam, yang mana mu'allaf ini dulunya dia orang yang berlatih tenaga dalam. Orang yang berlatih apa? Tenaga dalam. Alias dengan hanya menggentakkan kaki saja, itu orang yang di depannya bisa jatuh. Ya, padahal ini orang non muslim, orang kafir. Dia berlatih tenaga dalam, ya, bertahun-tahun sampai dia menjadi guru, menjadi master di sana. Kemudian sampai diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala masuk Islam. Setelah masuk Islam, dia belajar sama gurunya. Belajar apa? Belajar sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad. Makan pakai tangan kanan, makan baca bismillah, kemudian selesai makan baca alhamdulillah, kemudian mencuci tangan sebelum makan. Belajar sunnah-sunnah yang remeh itu yang kita tahu semua, itu yang ada di rumah kita. Belajar sunnah-sunnah tersebut, maka tiba-tiba murid ini, ya, yang mu'allaf tadi mengatakan, demi Allah wahai guruku, aku ini, ya, sebelum masuk Islam aku punya tenaga dalam, dan tenaga dalam yang aku miliki itu karena aku berjuang, berlatih selama bertahun-tahun baru aku mendapatkannya. Tapi setelah aku masuk Islam, ternyata dengan amalan sunnah-sunnah Nabi seperti itu, yang kecil-kecil seperti itu, aku bisa mendapatkan kekuatan yang mana kekuatan tersebut lebih banyak daripada yang aku lakukan daripada bertahun-tahun yang lalu. Ini amalan sunnahnya Nabi Muhammad SAW yang selama ini kita remehkan, yang selama ini kita lupakan. Padahal kalau kita mengamalkannya dengan tekun, kita mengamalkannya dengan ta'zim, kita mengamalkannya dengan rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW, roh kita menjadi kuat. Roh kita bisa apa? Menjadi kuat. Kenapa mereka orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, mereka ini takut sekali dengan umat Islam. Ya. Mereka takut dengan umat Islam itu bukan karena mereka badannya kuat, atau mereka badannya tinggi, atau mereka gemuk-gemuk, atau mereka berotot. Tidak. Mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani takut sama umat Islam itu karena mereka, jika umat Islam ini berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW, tidak ada yang bisa ngalahkan. Makanya caranya orang-orang Yahudi dan Nasrani ini ingin menghancurkan umat Islam bukan dengan menjauhkan kita dari, bukan dengan memurtadkan kita atau yang lainnya, bukan. Tapi cara mereka untuk menghancurkan umat Islam, caranya apa? Menjauhkan umat Islam dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Ketika umat Islam sudah terputus dari ajaran Nabi Muhammad, nah, ini bisa bisa diadu domba. Nah, ini bisa dihancurkan. Ini bisa dirusak. Ketika sudah terputus hubungannya dengan Nabi Muhammad. Tapi selama hubungannya dengan Nabi Muhammad kuat, tidak mungkin bisa dihancurkan. Tidak mungkin bisa diadu domba, tidak mungkin bisa dipecah belah. Maka ayo kita kembali, kita kuatkan hubungan kita dengan Nabi Muhammad SAW. Kita akan mendapatkan kekuatan zahir dan
dan batin, afiatil abdani wa shifaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa nuril absari wa dhiyaiha. Ini julukan atau titel Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekelumit atau setetes daripada lautan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baru dengar segini saja sudah cinta. Cinta atau belum? Sudah senang atau belum? Baru sedikit. Belum yang lebih banyak lagi yang insya Allah nanti di majelis-majelis yang akan datang akan dijelaskan sama Gus Hakim ataupun Gus Rudi, nanti akan menjelaskan lagi tentang kisah-kisah Nabi Muhammad SAW. Yang terpenting jangan kita putus hubungan kita dengan majelis-majelis seperti ini. Jangan sampai putus hubungan kita dengan majelis-majelis sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, karena sungguh jika sudah putus sulit nanti kembalinya. Karena orang-orang yang hadir di sini adalah orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang pilihan dari Nabi Muhammad SAW, yang mana memang benar Allah ingin mendekatkan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Maka jangan kita sia-siakan kesempatan kita masih hidup, diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala sampai sekarang, karena Allah ingin ayo kita masih punya kesempatan untuk lebih dekat lagi dengan Nabi Muhammad SAW, untuk lebih mengenal lagi dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian di sini dikisahkan bahwasannya setiap seseorang yang mengikuti Nabi Muhammad SAW, orang tersebut akan menjadi orang yang mulia. Apapun profesinya, apapun rasnya, apapun bangsanya, apapun pekerjaannya, ya, semua akan menjadi manusia yang mulia. Kenapa kok bisa seperti itu? Dijelaskan dalam Al-Quran. Nabi Muhammad SAW diberikan titel oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran uswatun hasanah. Nabi Muhammad diberikan julukan oleh Allah uswatun hasanah. Apa arti uswatun hasanah? Uswatun hasanah ini artinya adalah pemimpin atau orang-orang yang diikuti dari kebaikannya, atau pemimpin daripada kebaikan. Ini uswatun hasanah. Tapi ternyata Pak, di dalam bahasa Arab ini ada juga yang arti kata pemimpin, yaitu qudwah. Jadi qudwah sama uswah ini artinya sama. Tapi kenapa kok yang dipakai di Al-Quran ini untuk memuji Nabi Muhammad SAW kok pakainya uswatun hasanah? Kok tidak pakainya qudwatun hasanah? Padahal artinya sama. Setelah dicari oleh para ulama, oleh ahli tafsir, ternyata mereka mengatakan ternyata ada perbedaan antara uswah sama qudwah. Kalau qudwatun hasanah adalah pemimpin yang baik, tapi belum tentu orang yang mengikutinya akan menjadi baik juga, belum tentu. Ini qudwah. Tapi kalau uswah adalah pemimpin yang baik dan setiap yang mengikutinya pasti juga akan menjadi orang yang mulia. Makanya Nabi Muhammad dikatakan uswatun hasanah. Maka kalau kita lihat apapun profesinya, dokter, jika mereka mengikuti Nabi Muhammad SAW akan menjadi dokter yang mulia. Mahasiswa jika mengikuti Nabi Muhammad akan menjadi mahasiswa yang mulia. Orang pekerja kantoran jika mengikuti Nabi Muhammad SAW akan menjadi orang yang mulia. Ya. Ibu-ibu jika mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW akan menjadi istri yang mulia, akan menjadi ibu yang mulia. Bahkan para kiai, ya, ustadz-ustadz, para ulama jika mengikuti Nabi Muhammad SAW akan menjadi ulama yang mulia. Semuanya yang berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW akan menjadi mulia. Maka ayo kita ikuti Nabi Muhammad SAW di setiap kehidupan kita, di setiap sepak terjang hidup kita. Karena para ulama mengatakan, ada salah satu ulama yang bernama Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri ini mengatakan, kalau kalian bisa menjadikan garuk-garuknya kalian itu seperti Nabi Muhammad, maka jadikan sudah. Ikuti Nabi Muhammad, sekecil apapun ikuti Nabi Muhammad. Karena apa? Di situ ada keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saja ketika kita makan pakai tangan kanan, tiba-tiba di situ Allah menurunkan ridho kepada kita, kita termasuk orang-orang yang penduduk surga.
Mungkin saja ketika kita melangkahkan kaki masuk masjid mungkin dengan kaki kanan, ya mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Di situ tempat pandangannya Allah, kita dijauhkan daripada api neraka. Mungkin saja dengan sunnah-sunnah yang kecil ketika kita bertemu dengan saudara kita, kita mengucapkan salam kepada mereka, ya kemudian beliau menjawab salam dengan niat mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Di situ ada pandangan Allah Subhanahu Wa Taala, kita dinaikkan derajat kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sekecil apapun jangan kita pernah meremehkan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat para sahabat Nabi Muhammad. Ada salah satu sahabat yang bernama Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ini mendapatkan julukan Saifullah, pedangnya Allah Subhanahu Wa Taala, alias kaisar perangnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atau pemimpin perangnya Nabi Muhammad SAW. Dijulukinya pedangnya Allah. Kenapa kok dijuluki pedangnya Allah? Karena Sayyidina Khalid bin Walid ini tidaklah memimpin peperangan kecuali peperangan tersebut pasti akan dimenangkan umat Islam, pasti. Ya, kalau sudah Khalid bin Walid di situ terjun di dalam peperangannya pasti akan menang. Maka dijuluki apa? Saifullah. Memiliki wibawa yang sangat luar biasa. Sampai orang-orang kafir tersebut ketika menghadap kepada Khalid bin Walid ini gemetaran. Ketika sudah bertemu antara pasukannya umat Islam dengan pasukannya orang kafir Quraisy ketika itu, kemudian mendengarkan daripada zikirnya umat Islam, sholawatnya umat Islam, takbirnya umat Islam, belum dimulai peperangan itu sudah pedangnya orang-orang kafir berjatuhan. Umat Islam memiliki wibawa, tapi selama mereka berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW, kalau hubungan hatinya kuat dengan Nabi Muhammad, ada wibawanya, ada kelihatan di dalam wajahnya, kelihatan di dalam gerak-geriknya. Tapi kalau orang yang jauh dari Nabi Muhammad, walaupun setinggi apapun pangkatnya, tidak akan dihargai, tidak akan memiliki nilai di masyarakat. Tapi orang yang memiliki hubungan kuat dengan Nabi Muhammad pasti akan memiliki wibawa yang sangat luar biasa, terlihat tampak di wajahnya. Kemudian Khalid bin Walid ini bagaimana? Ketika diundang makan sama Kaisar Romawi. Zaman dulu ini Bu, Kaisar Romawi ini seperti kerajaan, ya peradaban yang sangat besar, yang paling ditakuti di muka bumi ini. Ketika itu di zaman tersebut adalah Raja Romawi. Khalid bin Walid ketika itu diundang menghadiri daripada jamuannya Raja Romawi tersebut. Kemudian dihidangkan makanan, ya ada makanan banyak, Masya Allah. Ketika makan banyak kemudian dipersilahkan makan, ya Khalid bin Walid minta apa? Khalid bin Walid minta kobokan. Minta apa? Minta kobokan, mau cuci tangan dulu. Walaupun di saat-saat seperti itu diundang sama raja, ingatnya sunnahnya siapa? Nabi Muhammad SAW. Karena tahu sunnahnya Nabiku ini yang paling mulia. Walaupun aku bertemu dengan siapapun, Nabi Muhammad yang paling. Cuci tangan. Setelah cuci tangan apa? Makannya pakai apa? Pakai tangan. Padahal sudah disediakan garpu, sendok sama pisau. Sampai sama sahabatnya Khalid ini digeser. Wahai Khalid, kau ini makan di depannya raja, kok pakai tangan kau? Nanti raja akan merasa jijik, raja akan merasa atau memandangmu sebagai orang yang remeh. Apa jawab Khalid bin Walid ketika itu? Langsung marah mendengar seperti itu, mendengar sunnahnya Nabi Muhammad diremehkan. Marah Sayyidina Khalid bin Walid seraya mengatakan, apakah aku harus meninggalkan sunnah kekasihku hanya untuk orang-orang bodoh seperti mereka? Rajanya dibilang apa? Bodoh. Apakah aku harus meninggalkan sunnah kekasihku hanya untuk orang-orang bodoh seperti mereka? Kenapa? Di mata Khalid bin Walid, orang tidak kenal dengan Nabi Muhammad orang yang apa? Mau ilmunya setinggi apa, mau pangkatnya setinggi apa, tapi kalau tidak tahu rahmatan lil alamin, tidak tahu manusia yang paling mulia ini, maka dia orang yang apa? Orang yang bodoh. Maka ayo, kita sudah dikenalkan dengan Nabi Muhammad melewati Gus Hakim, melewati Gus Rudi, kita amalkan. Hidupkan Nabi Muhammad SAW di rumah kita, hidupkan Nabi Muhammad SAW di hati kita, hidupkan Nabi Muhammad SAW di majelis-majelis kita. Ajak setiap orang yang kita temui, kenalkan mereka kepada Nabi Muhammad SAW tanpa kita pilih-pilih. Nabi Muhammad tidak pernah memilih umatnya.
Siapapun diajak oleh Nabi Muhammad SAW. Ali, seandainya kau memasukkan satu orang saja kepada agama Islam, itu lebih aku cintai dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kau memiliki barang-barang yang mewah. Alias Nabi Muhammad perhatiannya, walaupun satu saja kau udah jadi orang yang mulia. Walaupun kau bisa mengajak satu orang saja, kau menjadi orang yang terpandang di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wal iyadu billah, kalau sampai kita membagi-bagi atau memisah-misah atau menolak-nolak daripada orang-orang yang ingin mengenal Nabi Muhammad SAW, ingin bergabung dengan Nabi Muhammad SAW, ingin duduk bersama majelisnya Nabi Muhammad SAW, jangan ada yang kita kolak. Mungkin saja dengan berkat mereka memandang kita, berkat mereka, karena kita tidak tahu sekarang. Kalau kita tanya sama ibu-ibu bapak-bapak, siapa yang mulia di sini? Siapa yang paling mulia di sini? Tidak ada yang tahu. Yang mulia bukan ada yang di depan, bukan juga yang ada di belakang, bukan yang ada di tengah, bukan juga yang ada bicara, bukan juga yang ada yang paling mulia siapa? Kata Nabi Muhammad SAW, mereka yang mulia adalah orang yang paling merendahkan diri di majelis ini. Yang mengatakan dalam hatinya, aku ini orang yang paling hina di majelis ini. Itu orang yang paling mulia. Aku orang yang paling butuh berkah di majelis ini. Itu orang yang paling mulia. Aku orang yang paling hina di majelis ini. Itu orang yang mulia. Menurut versinya Nabi Muhammad SAW. Bukan yang duduk depan, bukan yang berbicara, bukan yang di belakang, bukan yang lain-lain, tapi apa? Yang merasa rendah. Dan kita tidak tahu, mungkin saja doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena berkah-berkah mereka yang merasa hina tersebut. Karena berkah-berkah mereka yang benar-benar ingin cinta kepada Nabi Muhammad. Maka ayo kita kumpulkan seluruh daripada umat Nabi Muhammad yang mau kita, ayo kita ajak ke kita. Kalau mereka tidak mau datang, ayo kita yang datang ke mereka. Kita kenalkan Nabi Muhammad SAW. Semuanya tujuannya tidak lain dan tidak bukan hanya untuk mendapatkan ridho dari Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah menjadikan majelis ini majelis penuh berkah, majelis yang insya Allah akan dikabulkan seluruh hajat-hajat kita, majelis yang insya Allah dapat menghapuskan seluruh dosa-dosa kita, majelis yang insya Allah kita keluar daripada majelis ini dalam keadaan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat mendapatkan ridho dari Nabi Muhammad SAW. Majelis yang insya Allah dibukakan kepada kita pintu rahmatnya, dibukakan kepada kita pintu pengampunannya, dibukakan kepada kita pintu kedekatan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, dosa keluarga kami ya Allah, dosa anak istri kami ya Allah, dosa tetangga-tetangga kami ya Allah, dosa orang tua kami ya Allah, dosa guru-guru kami ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, jadikan kita semua yang hadir di majelis ini ya Allah orang-orang yang dekat kepadamu ya Allah, orang-orang yang ditambah ketakwaannya kepadamu ya Allah, orang yang ditambah keimanannya kepadamu ya Allah, yang diisi hatinya dengan rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, kami mengharap ya Allah dan mengadahkan tangan kita kepadamu ya Allah, tidak lain dan tidak bukan karena kami mengetahui tidak ada yang bisa mengabulkan doa kami kecuali Engkau ya Allah. Tidak ada yang bisa mengabulkan permintaan kami kecuali Engkau ya Allah. Tidak ada yang bisa memberikan apapun yang kita inginkan kecuali Engkau ya Allah. Maka ya Allah, kabulkanlah semua hajat-hajat kami ya Allah, baik itu hajat urusan dunia maupun hajat urusan akhirat ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, jika ada yang hadir di majelis ini ya Allah memiliki penyakit ya Allah, baik itu penyakit zahir maupun penyakit batin, atau keluarganya memiliki penyakit, atau anak istrinya atau orang tuanya memiliki penyakit ya Allah, dengan keberkahan Nabi Muhammad SAW, tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha ya Allah, sembuhkan penyakit-penyakit kami ya Allah, baik itu penyakit hati maupun penyakit zahir ya Allah, maupun penyakit jasmani dan rohani ya Allah. Amin Allahumma amin ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Jangan jadikan majelis ini majelis yang terakhir untuk kita ya Allah, akan tapi panjangkanlah umur kita ya Allah dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul di majelis-majelis seperti ini lagi ya Allah, dalam keadaan bertambah iman kita, dalam keadaan bertambah ketakwaan kita, dalam keadaan bertambah rizki kita, dalam keadaan bertambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, sebagaimana Engkau mengizinkan kita untuk duduk di majelis ini ya Allah, walaupun kita tidak pantas sebenarnya
sebenarnya untuk duduk di majelis yang mulia ini ya Allah. Mata kita masih kotor, hati kita masih kotor, telinga kita masih kotor, tubuh kita masih berlumuran dosa ya Allah. Tidak pantas kita duduk di majelis yang mulia ini ya Allah. Tapi karena keinginanmu ya Allah, karena kehendakmu ya Allah, Engkau mengumpulkan kita di majelisnya Nabi Muhammad SAW, maka sucikanlah diri kita ya Allah. Sebagaimana Engkau mengumpulkan kita di majelis yang mulia ini ya Allah, kumpulkanlah kita kelak di surga yang paling atas ya Allah, bersama Nabi Muhammad SAW, bersama orang tua kita, bersama anak istri kita, bersama orang-orang yang kita cintai ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Dan juga kita doakan khususnya kepada guru kita Gus Hasim, dan semoga Allah memanjangkan umur beliau, semoga Allah Subhanahu wa taala meluaskan rezeki beliau, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan beliau sehingga terus bisa membimbing kita dan menyebarkan sunnah Nabi Muhammad SAW di desa ini, menjadi penerang desa ini, menjadi sebab hidayah di desa ini. Amin Allahumma amin. Dan juga kepada guru kita Gus Rudi ya Allah, panjangkanlah umur beliau ya Allah, berikanlah kebahagiaan kepada keluarga beliau ya Allah, terangilah keluarga beliau ya Allah, berikanlah kedekatan lebih dekat lagi kepada Nabi Muhammad SAW, tinggikan derajat beliau ya Allah, ikhlaskan niat beliau ya Allah, dekatkan lebih dekat lagi kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadikanlah kita santri-santri beliau ya Allah menjadi santri yang taat kepada gurunya, santri yang bisa menghargai gurunya, santri yang bisa khidmat kepada gurunya, sehingga kita semua kelak dikumpulkan bersama mereka di bawah naungannya Nabi Muhammad SAW, di bawah benderanya Nabi Muhammad SAW, dalam keadaan senang, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan aman, dalam keadaan nyaman. Dan khususnya kepada desa kita dan juga negeri kita Indonesia ini ya Allah, jadikan negeri kita negeri yang aman ya Allah, negeri yang makmur ya Allah, negeri yang berkah ya Allah, semuanya karena keberkahan Nabi Muhammad SAW. Jadikanlah pemimpin-pemimpin kita pemimpin yang adil, pemimpin yang makmur, pemimpin yang bisa membahagiakan rakyat ya Allah. Jika ada pemimpin kita ya Allah yang tidak adil, berikanlah hidayah kepada mereka ya Allah, berikanlah bantuan kepada mereka ya Allah, sehingga mereka bisa bertaubat dan bisa menjadikan kita menjadi rakyat-rakyat yang makmur, rakyat yang lebih dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Dan semua yang ikut serta di dalam kemakmuran majelis ini, majelis Jimaten Urip, semua yang ikut serta di majelis ini, baik yang belajar maupun yang mengajar, baik yang menyumbang maupun yang menyediakan tempatnya, maupun yang ikut hadir dan menyupport majelis ini ya Allah, bahagiakan hati mereka ya Allah, luaskanlah rezeki mereka ya Allah, dekatkanlah mereka dengan Nabi Muhammad SAW, karena mereka memakmurkan majelis ini untuk Nabi Muhammad SAW. Maka ya Allah, balasannya juga pasti akan dari Nabi Muhammad SAW. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.